Iya, aku minasan. Welcome back again with Mr. G di sini. Kembali lagi dengan pembahasan One Piece, guys. Mimpi merupakan salah satu unsur terpenting dalam cerita One Piece bagi setiap karakter. Tak terkecuali Our Bakasencho pun punya mimpi yang masih menjadi misteri. But kita kesampingin dulu nih perihal mimpi Luffy, karena tak sedikit juga beberapa karakter ini gagal mewujudkan mimpinya. Entah itu karena keadaan maupun pilihan yang berubah, kemudian sampai ajal lebih dulu menjemputnya. So, siapa dan apa ajakah mimpi itu? Langsung aja kita menuju ke pembahasannya, oke? Let's go! Number 1, Bagi dan keinginan menyelam untuk mencari harta karun. Pertama ada Bagi the Clown. Di masa lalunya ya, Bagi sangat bercita-cita loh untuk mengumpulkan berbagai harta yang ada di dunia, tak terkecuali harta yang terpendam di bawah lautan. Karena pemikiran saat itu ya, di dasar lautan tersimpan banyak harta dan tak semua orang dapat menjangkau harta itu. Alhasil Bagi pun bermimpi untuk menjadi penyelam handal. Demi harta berharga di dalam lautan sekalipun dapat ia ambil. Sayang seribu sayang, impian menjadi penyelam handal itu tinggal kenangan. Ya, itu semua karena ulahnya sendiri yang ingin mengambilkan keuntungan semata dari buah iblis Bara Baranomi. Bahkan berkat pertanyaan dari Sengxia, Bagi keburu panik dan malah memakan buah iblis Bara Baranomi yang ingin ia jual kala itu. Kepalang udah dimakan juga kan, membuat Bagi harus bernasib sama seperti pemakan buah iblis pada umumnya, yakni dibenci oleh lautan alias tidak bisa berenang apalagi sampai menyelam. Meski demikian, Bagi masih tetap menjalankan misinya untuk berburu harta walau dendamnya kepada Shanks tak pernah hilang. Kini Bagi malah mendapat titel sebagai Yonko karena kesalahpahaman orang-orang. Number 2, Krokodil dan keinginan menguasai Pluton. Kedua ada Krokodil. Ia membentuk Barak Works bukan hanya sekedar memantapkan dirinya guys, melainkan ada tujuan lebih besar yang tersirat, yaitu ingin mendapat informasi sebanyak mungkin terkait Pluton. Memang masih jadi tanda tanya besar mengapa Krokodil bisa tahu informasi ini. Yang pasti ya, persiapan Krokodil bukan main-main. Ia menjadi si Cibukai dengan tujuan agar pergerakannya tidak banyak diinterupsi oleh angkatan laut maupun pemerintahan dunia. Bahkan organisasi yang ia buat juga diisi oleh orang-orang kuat dan gila. Rencana licik pun ia jalankan sampai nyaris membuat Alabasta mengalami perang saudara yang akan memuluskan semua keinginan Krokodil punya kuasa lebih atas negeri padang pasir ini. Sampai yang paling vitalnya ya, merekrut Nico Robin, sang bocah iblis yang dikenal bisa membaca poneglyph. Namun semua rencana hebat tersebut harus gugur karena bermula dari kebanggaan Robin sampai Vivi yang meminta tolong kepada Luffy. Sempat menang sih dari pertarungannya melawan Luffy, tapi berujung kekalahan di akhirnya. So, Krokodil jadi tidak mendapatkan apapun di Alabasta. Nah, selain penangkapan dirinya ya, bahkan saat ini ia mungkin tidak tahu kalau senjata kuno yang ia cari setengah mati itu berada di negeri Wanoguni. Kini Krokodil mencoba eksis kembali dengan organisasi Cross Guild yang ia ciptakan. Number 3, Nolan yang ingin menunjukkan kota emas. Berikutnya impian gagal selanjutnya dimiliki oleh Nolan. Petualang yang kisahnya sangat tersohor di masa lalu ini guys, harus meninggal dengan kesan yang menyedihkan, yakni dihukum mati karena diduga menyebarkan kebohongan besar. Lantaran Nolan menyampaikan kisah bak negeri dongeng terkait dengan kota emas. Apa yang dikatakan Nolan jelas bukan kebohongan. Wong kota emas itu beneran ada kok. Cuman apa daya kan, saat hendak membuktikannya, kota emas tersebut malah menghilang. Usut punya usut, itu disebabkan oleh knock upstream yang membuat sebagian Pulau Jaya harus terlempar ke langit. Padahal pasukan Raja Neville ya sudah berkorban banyak demi menanti kebenaran dari cerita Nolan itu. Mau gimana lagi kan, itu di luar kuasa Nolan dan masih bisa dianggap wajar juga semisal banyak yang kecewa perihal omongan Nolan. Ya, takdir memang bisa tercipta sangat kejam, begitupun yang melanda Nolan. Nah, gak cuma gagal menunjukkan kota emas, Nolan pun tak menemui sahabatnya, Calgara. Nolan harus meninggal tanpa tahu nasib kota emas serta sobat karibnya itu. Beruntung lonceng emas berhasil didengungkan kembali oleh Luffy. Number 4, Gecko Moria, Raja Bajak Laut dan pasukan terkuatnya. Guys, yang keempat, giliran mimpi Gecko Moria yang harus terkubur. Karakter yang satu ini memang tidak bisa jauh dari kesialan. Hampir tak ada nasib baik yang menimpanya, termasuk soal mimpinya untuk menjadi seorang Raja Bajak Laut. Memang sih cara dia memperlakukan nyawa manusia sangat tidak termaafkan, tapi di masa lalu ya Gecko Moria tidak demikian. Ia mempunyai banyak kru dan dikisahkan mempunyai rasa bertanggung jawab yang sangat besar. Simpelnya ya, mirip bagaimana Luffy memperlakukan para nakamanya. Baik banget kan? Sayang nasib buruk menimpanya karena berperang melawan Kaido. Kru-kru yang ia udah anggap layaknya keluarga itu dibantai oleh Kaido guys, hingga menyisakan Gecko Moria seorang diri. Apa yang terjadi ini menjadi trauma bagi Gecko Moria dan membuat mindsetnya sedikit berubah.
Agar tak merasa kehilangan kembali, mimpinya pun sedikit direset dengan ingin membuat pasukan terkuat mengandalkan buah iblisnya demi jadi raja bajak laut. Inilah yang melatar belakangi eksperimen zombinya, sampai nama-nama besar seperti Ryuma hingga Ors terlibat. Cuman impian pasukan terkuat ini harus kandas akibat mencari gara-gara sama Luffy and Nakama. Dan nasib Biko Moria cukup tidak jelas untuk saat ini guys, karena terakhir kali diperlihatkan ia dipermalukan oleh Kurohige Pirates. Number 5, Joy Boy dan membawa manusia ikan ke permukaan. Selanjutnya adalah impian sang legenda Joy Boy. Apa yang menjadi impian Joy Boy di sini bahkan sampai membuat Joy Boy berjanji serta meminta maaf juga sebab impian ini belum terwujud sepenuhnya. Informasi ini diperoleh dari poneglyph yang dibaca oleh Robin di Fishman Island. Robin sempat bingung siapa itu Joy Boy serta mengapa ia meminta maaf. Rupanya ya Joy Boy berkaitan dengan masa lalu Fishman Island guys. Ia bahkan sampai membuat kapal Noah, bahtera luar biasa besar yang diperkirakan sanggup membawa seluruh penduduk manusia ikan. Saat itu ya Joy Boy sangat menginginkan para Fishman itu pergi ke permukaan. Dan Noah ini jadi transportasi demi memenuhi janji tersebut. Sayang keinginan Joy Boy ini harus kandas karena sepertinya di era Joy Boy kala itu Poseidon kayaknya meninggal deh. Sehingga Joy Boy harus meminta maaf akan gagalnya keinginan itu. Atau mungkin bisa jadi juga Joy Boy disebutkan oleh perang besar di masa lalu. Ya hanya Joy Boy dan Odachi yang tahu soal itu. Yang pasti impian ini belum sepenuhnya pudar guys, melainkan bisa aja diwariskan mengingat Poseidon yang baru udah ada. Dan hadapan Fishman Island ke permukaan begitu terbuka lebar. Number 6, Big Mom dan keluarga yang berisi seluruh ras di dunia. Keenam diisi oleh Big Mom. Sosok yang udah menjadi Yonko pun terkadang masih sulit untuk mencapai mimpi mereka. Tak terkecuali Big Mom guys. Padahal ia udah sangat ketat dalam menerapkan prinsip bajak lautnya yang begitu terikat akan hubungan darah hingga hubungan politik. Semuanya dilakukan demi salah satu tujuan. Big Mom sangat bermimpi untuk menyatukan seluruh ras menjadi keluarganya. Impian yang cukup mulia kan, karenanya dia banyak menjodohkan anaknya agar bisa mewujudkannya. Cuma ya emang sanksi aja, semisal membangun kerjasama politik sama Big Mom, salah-salah bisa jadi makanannya. Nah, impian Big Mom terbilang nyaris berhasil. Cuman dia menyebutkan ada beberapa ras yang belum menjadi keluarganya. Yang paling nempel diingatan adalah suku raksasa kuno Elbaf. Gagal dipersatukan karena Lola kabur gak mau dijodohkan. Kemudian ada juga suku Lunarian. Big Mom sempat membicarakan kalau ia ingin King jadi krunya. Tentu bisa jadi masih ada ras lain yang belum terjangkau. Tapi apa daya guys, belum sempat impian itu terkabul ya. Big Mom harus lebih dulu tumbang di pertarungan Onigashima usai dikalahkan duet Kid dan Law. Gak tepat sih dibilang tumbang, is dead kalau kata info terbarunya. Number 7, Yamato dan keinginan menjelajahi lautan. Ketujuh, kita akan membahas impian Yamato. Semasa kecilnya ya, Yamato begitu dikekang oleh sang ayah Kaido. Namun di tengah masa sulitnya itu, Yamato menemukan sesera harapan dari jurnal Oden. Alhasil Yamato kagum akan Oden serta petualangan yang dilaluinya. Muncul dah niat Yamato untuk mengikuti jejak Oden, yakni berpetualang bebas di lautan. Mimpi ini menemui kesulitan sebab yaitu tadi, Yamato ditahan habis-habisan sampai borgol yang ada di tangannya akan meledak jika Yamato berani macam-macam. Impian Yamato sebenarnya bisa benar-benar menjadi kenyataan sih ketika SAP Crew ikut bertarung di Onigashima. Yamato banyak membantu sehingga para nakama SAP Crew sepertinya udah menerima dengan baik keberadaan Yamato yang mau ikut bersama mereka mengarungi samudera. Namun Yamato menyadari sesuatu yang membuat dia berubah pikiran. Alih-alih ikut berlayar, Yamato memilih untuk tetap di Wano Kuni. Alasannya, ia ingin menjelajahi Wano Kuni lebih jauh. Besar hati banget ya anak Kaido ini, beda sama sang ayah. Oh ya, gak sedikit dari fans yang masih optimis ia bakal ikut di ending cerita nanti. Semoga aja sih. Number 8, Uta dan dunia mimpinya. And last ada Uta. Anaknya Sang Shinya alias anak angkat, punya impian yang cukup ambisius loh. Bahkan di salah satu episode spesial Road to Red di animenya sempat disebutkan, Uta pada dasarnya menginginkan dunia yang penuh dengan kebahagiaan. Hanya saja, cara yang ditempuh Uta ini lumayan ekstrim. Ia memanfaatkan kemampuan buah iblisnya agar membawa orang-orang pergi ke Uta Wall, serta dengan bantuan jamur ajaib pula. Jelas apa yang menjadi cara Uta ini tak bisa dibenarkan. Alhasil Akagami Pirates ya, Katakuri sampai SAP Crew saling bahu-membahu menghentikan rencana Uta. Karena rencana Uta ini sangat berbahaya sekalipun bagi Uta sendiri. Beruntung rencana gila tersebut berhasil diusaikan. Meski sayang, nasib Uta masih benar-benar menjadi tanda tanya setelah itu. Kabarnya sih tumbangnya Uta menjadi pertanda juga berakhir sudah upayanya untuk mewujudkan dunia yang ia idam-idamkan. Tapi tenang aja, barangkali nanti ketika perjalanan nakama SAP Crew ya menuju Love Tale bakal ada nyanyian Bingsake versi Uta. Ya ngarep banget sih.
Nah itu dia guys, berbagai karakter dan mimpi mereka yang terpaksa harus kandas. Tentu bisa aja daftar ini belum memuaskan kalian. So semisal kalian ingin menambahkan, monggo coret-coret aja di kolom komentar. Atau coret-coret lah dimanapun, coret di muka Mr. K juga boleh. So see you next time, adi segera melau, stay safe everyone, salam Animania.